Okay. Uh, I will start this presentation with Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this beautiful morning, I will presentation about my result of my research so far. My research title is Isolation and Testing of Cellulitic Activity of Mold from Corn Biomass Waste, ZEAMAIS. And before that, let me introduce myself. My name is Rizal Muhammad, and I would like to say big thank you to my supervisor, Mrs. Azizatur Rahmah, and Mr. Muklis Farudin, and my examiner, Professor Ulfa Utami, MSI, and Dr. Evika Sandi Savitri, MP. I hope for this constructive suggestion for the examiner, and okay, without further ado, I will start the presentation. On this day, I will presentation about six uh, six section. First is research background, research problem, research method, result, Al-Quran integration, and the last is conclusion. First is research background. My research The first is my research is motivated by the ability of enzyme of extracellular enzyme that can be utilized in many industrial sector. One of which is the cellulose enzyme, which is urgently needed in the bioethanol industry, which is on the rise for the realization of clean energy and from attacking climate change. One of them is the bioethanol industry, which is one rise. This is a graphic, the trend market of bioethanol. That's inspiration me in this research. The trend market grow of 40.1% per year. That's bioethanol. After that, on bioethanol trend, the market of transcellulose enzyme is relate about that. That's grow on 6.9% per year. On way is necessary of gather production of cellulose enzyme by looking for organisms that have the possibility to break down cellulose properly. And these organisms are molds, with a better ability to break down cellulose than other organisms. Substrate with high cellulose content is the natural habitat of cellulose decomposing organism. One of the substrates with a high cellulose content is corn straw biomass waste, which is reported to have cellulose content up to 45%, and this is a second higher after cotton. This is a graphic about cellulose on agricultural waste. This is one is cotton and cotton seed hairs, and second is corn waste. Why in this research I choose corn waste for the substrate? So in the study I will isolate the mold from corn waste, especially from corn stalks, because it's the highest cellulose content than other parts. Mensah et al. 2021 report that the cellulose content of corn cob stem, husk, and leaves contains 35%, 42%, 31%, and 41% cellulose respectively. After that is research problem. My research problem is one, what cellulosic molds can be isolated from corn straw biomass waste based on macroscopic and microscopic characteristic. Two,
which mold from corn straw biomass waste is the most superior in degrading cellulose. This is my research procedure. One is tool and sample preparation. Two is media creation. Third is mold isolation from corn straw biomass waste. Fourth is purification and data analysis. And the last is cellulosic activity test. This is my results. The isolation that has been carried out shows grow or mold. This is by filament. This is fungi with filament, and this is mold. After I know that is their mold, I do purification with uh, macroscopic characteristic. And after that, I find 10 isolate that's any macroscopic characteristic. After the macroscopic characteristic, I do cellulosic activity test. And after that, for 10 mold, 3 mold can degrading cellulose. That's I know that can degrading cellulose because clear zone on the media. This is SP1RM, SP4RTP, SP6MH, MH. Nah, the SP1 is clear zone diameter 12.81 millimeter. Colony diameter is 7 millimeter, and SP4 6 millimeter, and diameter colony is 3 millimeter. And the SP6, this clear zone is 25 millimeter, and colony diameter 8 millimeter. After I do my data, I will data analysis for the cellulosic activity index. This is index of cellulosic activity. SP1RM is SP1RM is most little activity index result, but SP6MH is most superior than cellulosic activity index of research. After that, I do the microscopic characterization. This is a microscopic of SP1RM for 400 mainly zoom. This is we know that that mycelium with septa and conidiospore and macrospora and microspora. This is in this species that macroscopic spora and microscopic spora, and that spora is long oval, and this is its SP4RTP with mycelium no hepta, and the conidiophore, and the spora is circle. This is SP6MA, that's with hepta in mycelium, and the spora is oval.
After macroscopic and microscopic identification, the results sp1rm is the Fusarium oxysporum that can make pink pigment on PDA media and can break down cellulose by literature. And as before RTP, this Sclerotum Rolfsvii. That's main characteristic. The characteristic is Sclerotum Rolfsvii that have a sclerotum, and he can break down a cellulose too. SP6MA is Botorius pariae sp. This mycelium gray to black and round conidia, and this is able to break down cellulose well. After that is integration of Al-Quran. The first is Surah Az-Zumar ayat verse 21. Alam tara bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an muhtalifan alwanu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yaj'aluhu khutama. Inna fi dzalika ladikra liulil albab. The meaning is, have you not noticed that Allah sends down water from the sky, then arrange it to become water source on earth. Then with that water, He grows plants of various colors, then dry up, then you see them turn yellow, then He made it fall to pieces. Indeed, in that there is a lesson for people who have common sense. Az-Zumar verse 21. The mainly point that's plant or corn can turn yellow and fall to pieces is that there is a lesson for people who have common sense. And this is picture we can see about corn is degrading by mold. Nah, and the ayat first of Az-Zumar, that plant or in this research corn can turn yellow and fall to pieces. In that there are a lesson for people who have common sense. And corn is the big creatures, but the mold is very small creatures. But the mold can break down the corn plant. That's around to Al-Baqarah verse 2046-49. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bijunudi qala innallaha mabtalikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. The main of this ayah, this verse, we know that how many times it happened that a small group can defeat a group with Allah permission. And this is after that, this is according for conclusion is Ali Imran verse 161.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Namely, those who remember Allah while standing or sitting or lying down, and they think about the creation of the heavens and the earth, while saying, O our Lord, you have not created this in vain. Glory be to you. So take care of us from the torment of hell. And this main of this ayat, O our Lord, you have not created this in vain. And mold is the one of biochemical cycle that's main about kapang, about mold is not vain. And cellulose and kapang will produce a cellulose, and cellulose can to juice clarification and biopolishing, biopulping, and bioenergy. That's a big, very big manfaat. This is a side moral of this research. So, not underestimate Allah creature, because all creatures created by Allah have benefits that we both know and do not know. So, as human, we have to utilize natural resources. We become humans as heterotrophic organism really need the benefit of other God's creation, especially in this research. This mold don't drop learning to know the benefit of God's creation. And sides of Tauhid, uh, the discovery of mold that has the ability to decompose cellulose shows that Allah Subhanahu wa Taala creates has benefit and is not in vain. Even a mold that is fragile and very small, glorious is Allah for this creation. It turns out that the process of yellowing plant, there is a big lesson for people who have common sense as scientists. Knowing Allah offer all His creature and very extensive knowledge of Allah. Hopefully, with this can increase faith. This is a conclusion of my research. I find the mold can be isolated from cornstarch waste is sp1rm, this Fusarium oxysporum, and sp4rtp, Sclerotium rolfsii, and sp6mb, Botrytis sp. And obtaining the best cellulose index in the study is sp6mh, is Botrytis sp, with cellulitic of 2. Thank you. This is my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu dewan penguji dan Mas Rizal yang berbahagia. Ini berbahagia kan sudah sampai ke tahap ini kan. Saya dulu kalau ujian itu senang sekali karena sudah sampai ke sini. Baik. Topiknya menarik, tapi saya ingin menggali lebih dalam topik ini dengan peran kita sebagai khalifah itu apa. Nah, di latar belakang itu sebenarnya kan perspektif Islamnya itu motif awal penelitian ini apa, atau orientasi dari penelitian itu apa.
Baik. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Jadi pada latar belakang saya mencantumkan ayat itu pada surat Az-Zumar itu sebagai latar belakang penelitian saya. Jadi ketika saya melihat ayat Al-Qur'an sebagai apa? Inspirasi kan. Kalau di UIN Malang katanya sebagai inspirasi, itu uh, saya melihat bahwasanya ada kejadian alam yang ternyata menarik untuk dikaji. Yakni terdegradasinya sebuah tanaman dari yang awalnya hijau menuju menguning dan selanjutnya terdegradasi. Nah, ternyata di balik itu di ayat terakhirnya itu ternyata dalika ayatun lidzikrin liulil albab sebenarnya. Iya, nah betul. Jadi ternyata dari sana itu ada uh, pelajaran bagi orang yang mau berpikir, memiliki akal sehat. Nah, sehingga saya ingin melihat itu. Ternyata dalam kasus itu ada suatu mikroorganisme yang berperan, yakni kapang. Dia berperan dengan menghasilkan enzim selulosa yang kemudian bisa mendegradasi tanaman tersebut. Seperti itu untuk Oke, awalnya. baik. Tapi sebenarnya topiknya ini, penelitian ini setelah mengetahui mikroorganisme, ada mikroorganisme, terus tujuan mulianya apa? Sebenarnya ini untuk apa sih? Oh, baik. Jadi setelah saya tahu mikroorganisme itu, kan dia bisa mendegradasi tumbuhan. Dan tumbuhan itu ternyata dia itu memiliki kandungan selulosa pada dinding selnya. Nah, sehingga dia kan bisa menghasilkan enzim yang bisa mengurai selulosa. Dan selulosa itu pada beberapa industri itu perlu untuk diurai dengan untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi ini bisa masuk di industri yang pertama itu di sini bisa sebagai untuk pemutih jus, bisa untuk biopolishing dan biopulping dan bioenergi. Sehingga nantinya misalkan nanti ini diteliti lebih lanjut itu bisa bermanfaat bagi alam kembali. Misalkan dalam bioenergi, digunakan dalam bioenergi. Itu kan nanti bisa menghasilkan energi bersih yang juga nanti berkontribusi untuk alam. Oke, jadi di bab 1 berisi latar belakang, perspektif Islamnya itu berarti perspektif holistiknya. Holistic view-nya kita ambil dari cari nanti pilihan kata yang paling tepat. Menurut saya bukan ayat ini menginspirasi, tapi ayat ini kita jadikan sebagai guidance, sebagai pedoman kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi nanti dicari bahasa yang tepat, basic filosofi dari Islam. Kaitannya nanti dengan khalifah. Tugas kita sebagai khalifah. Salah satu tugas kita sebagai khalifah adalah menyelesaikan masalah. Nah, kita juga punya karakter lagi ya, digambarkan dalam Al-Quran itu ulul albab. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa UIN itu memahami alam sebagaimana yang seharusnya. Seharusnya itu apa? Ya sesuai dengan yang ada di pedoman kita, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau dari holistic view-nya, ini keseluruhan ini sebenarnya bertema tentang apa? Untuk holistiknya, itu nanti lebih bertema ke arah apa? Arah mekanisme alam, siklus alam dan tidak meremehkan ciptaan Allah. Cari dari holistic view itu nanti prinsip sains Islam. Misalkan prinsip sains Islam, alam itu diciptakan secara seimbang. Terus apalagi? Alam tidak seimbang. Terus alam ada apa itu? Siklus alam. Ya, siklus alam. Satu siklus alam. Kemudian diciptakan secara seimbang. Terus kemudian berkelanjutan. Gara-gara ada mikroorganisme ini, alam jadi berkelanjutan.
Bagus. Nah, cari nilai-nilai itu di dalam Al-Quran. Jadi tidak serta-merta kita mencari term di dalam Al-Quran. Jadi Islam itu sebagai basic filosofi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak terjebak tempel ayat gitu loh, Bu. Oh, Jadi latar belakang bukan cari ayat yang menginspirasi, bisa jadi nggak tepat. Istilah menginspirasi nggak tepat. Tapi adalah basic filosofi awal kenapa kita melakukan riset ini. Jadi yang melatar belakangi itu berarti motif dari basic ada nilai-nilai Islam yang kita perjuangkan dalam misi ini. Terutama tugas kita adalah sebagai khalifah menyelesaikan masalah. Salah satunya yang kemudian kita merawat, menjaga alam. Nah, kaitkan itu, cari ayat-ayat tentang keseimbangan alam, harmoni alam, alam itu berkelanjutan dan seterusnya. Jadi coba aja nanti Saman akan kesulitan memadukan ayat-ayat iki cerita tentang daun-daun kering, kemudian berderai, kekuning-kuningan, terus itu sulit untuk kita masuk ke arah mikroorganisme. Karena kita nyarinya itu basic filosofi, motif awal itu berlandaskan nilai-nilai Islam. Nilainya. Nilainya. Oke ya. Bab 2. Bab 2 itu berisi tentang apa? Tentang kajian pustaka. Kajian pustaka berperan sebagai pedoman yang bisa dibaca oleh pembaca agar memahami apa yang kita teliti. Oke, bagus. Sebagai pedoman. Pedoman di dalam melakukan riset ini supaya kesimpulannya tidak jadi kafir, kan begitu ya? Apa isinya di bab 2? Sama misi apa? Ini ada ayat, ada hadis di sini. Terus apa yang ditulis di sini ini apa? Di sini mungkin saya karena memang awalnya saya masih mengiranya ini sebagai apa ya, pencocokan, bukan nilai penanaman nilai-nilai, sehingga saya memasukkan hubungan antara Islam dengan teori yang ada, seperti yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu, menjadikan susunanmu seimbang. Itu saya kaitkan dengan kapang tersebut. Iya. Itu seperti itu. Jadi masih jadi nanti dicari, dikumpulkan ayat-ayat lagi. Jadi kan iki kan holistic view-nya kan menciptakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini berperan sebagai apa? Terus kita ini sebagai apa? Alam ini seperti apa? Siklus alam seperti apa? Kesimpulan itu. Nah, nilai-nilai itu dimasuk ke dalam bab 2 sebagai guidance untuk pengambilan kesimpulan. Literasi itu. Jadi tidak tempel ayat, ambil term yang cocok di dalam Al-Quran iki koyoke apa sel kecil mikroorganisme ngono cuma ditempel. Itu yang terjadi di kimia itu sama, karena nggak ada term yang sama, sulit. Jadi kita harus mencari, menyelam masuk, memahami nilai-nilai Islam di dalam pengembangan ilmu. Jadi di dalam riset ini itu ada 3 term yang harus kita pahami. Pertama, sains, teknologi, dan Islam. Bisa dijelaskan perbedaan 3 ini dan hubungannya? Sains, teknologi, dan Islam. Sains itu berbeda dengan teknologi ya. Sains itu apa, teknologi apa, dan Islam itu posisinya di mana? Kalau Islam itu setahu saya posisinya sebagai pembatas dari apa yang kita lakukan di sains dan teknologi. Sains adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mencari tahu permasalahan, dan teknologi adalah sesuatu yang ada untuk memudahkan pekerjaan dari manusia berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi. Oke, gini ya. Jadi kalau kita cari irisannya, Islam itu melingkupi kesemuanya. Jadi Islam itu, kita berpikir Islam itu sebagai holistic view-nya. Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan prosedur ilmiah. Khasnya ilmu pengetahuan itu fokus ke satu.
untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu satu. Makanya judulnya kan spesifik ini. Uji aktivitas roti kapang itu kan biomasa jagung kan fokus satu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan teknologi, basic utama dari teknologi adalah kebermanfaatan. Cari dalilnya kebermanfaatan dalam Islam. Jadi teknologi itu pengembangannya adalah bersifat antroposentris. Di dalam Islam pengembangan teknologi itu sebagai bagian dari rasa syukur. Itu nilainya. Nah, Islam itu memandu, artinya mengguide ya, pengembangan sains dan pengembangan teknologi. Jangan sampai teknologi yang kita buat, teman-teman kita buat mendolimi orang lain. Itu. Nah, ini penting, pemahaman holistic view ini penting untuk mengambil kesimpulan. Jadinya nanti kita bisa ngomong hikmah dibalik diciptakannya mikroorganisme. Jadi nanti kesimpulannya kita akan memahami alam sebagaimana yang seharusnya. Sebagaimana yang semestinya. Jadi kalau ada kerusakan lingkungan, kita berpikirnya kenapa ada rusak, berarti nggak jalan sistem keseimbangan alam ini, mikroorganismenya kemana? Jadi kan orang buang sampah siklusnya kan habis, dimakan cacing, dimakan yang lebih kecil dari cacing, itu siklus alam. Seharusnya begitu. Begitu itu tidak jalan, berarti ada yang salah. Dan manusia paling bertanggung jawab atas kerusakan ini. Kalau dirundut lagi, manusia yang bagian apa, jurusan apa? Ya jurusan biologi karena yang tahu ilmunya. Orang belajar ilmu itu tujuannya adalah untuk memahami kehendak Allah. Jadi sampean belajar ilmu biologi nantinya akan memahami ilmu kan gitu ya. Berarti memahami kehendak Allah di bidang biologi. Nanti yang temannya yang satunya di bidang kimia. Kemarin uji di kimia saya tanya ilmu kimia itu bicara tentang apa? Bingung. Nah, saya tanya sekarang, ilmu biologi itu bicara tentang apa? Ilmu biologi bicara tentang makhluk hidup, dari kata bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup dan logos ada ilmu. Makhluk hidupnya bagian apanya? Umum. Jadi kalau seluruh dipakai redaksi, ilmu itu berarti memahami kehendak Allah di bidang kemakhluk hidupan. Oke. Yalah, gitu. Jadi kalau ada kerusakan lingkungan yang bertanggung jawab orang biologi. Kenapa orang biologi diam saja? Kan sudah tahu ilmunya. Jadi kita nanti Rizal akan berdakwah melalui jalur biologi. Ada teman sebelah melalui jalur kimia, ada jalur PAI, psikologi. Kan gitu, integrasinya ada di sana. Jadi nanti ini kesimpulannya kita jarang ketemu karena sibuk Bu dikirim ke kemarin. Jadi tidak sesuai. Jadi yang perlu dipahami Al-Quran sebagai guidance kita. Jangan tempel ayat. Cari ayat ini yang kapan hari bicara tentang semut. Semutnya ceritanya lain. Itu semut bercerita tentang Nabi Sulaiman tongkatnya dimakan semut. Bukan itu. Holistic view-nya enggak seperti itu. Walaupun temanya tentang semut. Keanekaragaman serangga dicarikan dalil tentang semut. Enggak. Makna holistiknya enggak begitu. Oke ya. Itu aja nanti kita diskusi berikutnya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas masukannya.